Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, pecinta Oasis dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita berjumpa lagi di bulan Zulhijjah, yang mana di bulan ini Allah berikan beberapa ibadah, dua ibadah besar diantaranya, yaitu ibadah bagi kaum muslimin wal muslimat melaksanakan ibadah haji ke Baitullah bagi yang mampu. Kemudian yang kedua yaitu melaksanakan ibadah kurban bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Allah berfirman di dalam sebuah ayat di dalam Al-Quran yang sangat indah, di dalam surah Al-Kautsar. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu Muhammad. Allah memberikan nikmat yang sangat banyak. Nikmat berupa kenabian. Kemudian yang kedua, Allah jadikan ia salah satu daripada manusia terbaik di atas dunia, yaitu sebagai utusan Allah dan Nabiullah subhanahu wa ta'ala. Hadirin pecinta Oasis dimanapun berada, Nabi Muhammad diberikan nikmat yang sangat banyak. Nabi Muhammad diberikan kemuliaan berupa kenabian. Allah perintahkan kepada beliau, fasholli li rabbika wanhar. Allah hanya minta dua syarat kepada Nabi Muhammad. Yang pertama salat, dan yang kedua wanhar, mengalirkan darah di bulan Zulhijjah, di saat hari-hari nahar di bulan Zulhijjah. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka dari itu makna daripada ayat ini sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Allah memberikan kita nikmat harta, Allah memberikan kita nikmat ilmu, mampu melaksanakan ketaatan kepada Allah, terutama melaksanakan salat 5 waktu. Maka ini sudah cukup sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Maka fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Maka Allah akan memberikan telaga Haud kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kegigihan beliau dalam melaksanakan perintah Allah. Maka di dalam Al-Quran, salat sebagai bentuk syukur. Kemudian yang kedua, salat jadikan sebagai penolong kita dalam hidup ini. Maka Allah berfirman di dalam Al-Quran, wasta'inu bis sabri was salah. Mintalah kalian tolong kepada Allah dengan sabar dan salat. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di dalam Al-Quran Allah juga berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 119, di dalam kitab Bayanul Quran Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kunu ma'as sadiqin.
Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian bersama orang-orang yang benar. Orang-orang yang benar itu adalah orang-orang yang senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah, taat kepada Rasulullah, serta senantiasa belajar dan mendekat kepada para ulama. Maka kemuliaan seseorang itu apabila dia melaksanakan ibadah dengan ilmu dan senantiasa bertanya dan mendekat kepada para ulama. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka mari dengan adanya nikmat yang banyak diberikan oleh Allah, ibadah kurban dalam setahun itu 1 kali, maka jadikan kesempatan momen di bulan Zulhijjah ini, harta yang telah diberikan oleh Allah yang sangat banyak, mengikuti sunnah baginda Rasulullah SAW, kita laksanakan dengan cara berkurban berupa seekor kambing untuk 1 orang atau 1 keluarga. Jika dia unta untuk 5 orang, bila dia sapi untuk 7 orang. Bahkan kata Rasulullah SAW, apabila ada yang dia mampu cukup hartanya namun dia tidak mau berkorban, Rasul sebutkan fala aqrabana musallana, maka janganlah dekat-dekat dengan kami dan janganlah dekat dengan tempat sholat kami. Maksudnya tatkala kita diberikan harta, kita mampu untuk mengorbankan seekor hewan kurban berupa kambing, sapi ataupun unta, namun kita sengaja untuk tidak mau melaksanakan apa yang disunnahkan oleh baginda Rasulullah SAW dan apa yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Bahkan kita sengaja tidak mau taat melaksanakan sunnah yang sangat agung ini, yaitu sunnah mengalirkan darah hewan kurban di hari nahar. Para hadirin pecinta Oasis yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di sini kita ada beberapa rekan jamaah-jamaah kita, mungkin ada yang ingin bertanya mengenai seputar ibadah kurban, sunnah baginda Rasulullah SAW, dan bahkan sunnah ini telah ada sejak bapak kita, Nabi kita yang mulia, Nabi Ibrahim alaihi salam. Kepada para jamaah yang ingin bertanya, tafadhal maskura, kami persilakan. Insyaallah Pak Ustaz, saya mau bertanya Ya, tafadhal. Mengenai kurban. Ya. Bagi kita yang belum melaksanakan akikah, apakah sudah boleh untuk berkurban atau belum Pak Ustaz? Terima kasih. Baik. Pertanyaan sangat bagus sekali yang ditanyakan oleh saudara kita Abu Bakar mengenai bagaimana kalau belum berakikah, apakah kita bisa melaksanakan ibadah kurban. Hadirin pecinta Oasis yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pertanyaan ini sangat sering ada di masyarakat. Perlu diketahui hadirin pecinta Oasis yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ibadah kurban ini ibadah yang berulang dalam setiap tahunnya. Ibadah akikah, ibadah sunnah akikah ini adalah kewajiban bagi kedua orang tua. Maka sunnahnya daripada akikah itu di hari ke-7. Kalaupun tidak bisa di hari ke-7, di hari ke-14. Tidak bisa di hari ke-14, di hari ke-21. Hadirin pecinta Oasis yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka dari itu apa perbedaannya dengan ibadah kurban? Ibadah kurban itu untuk pribadi masing-masing. Sedangkan ibadah akikah sunnah yang kita lakukan dalam seumur hidup 1 kali. Maka yang berkewajiban untuk mengakikahi anak adalah kedua orang tuanya. Maka apabila ada sebagian ulama yang berpendapat apabila akikah itu tidak dilakukan pada hari ke-7, 14, ke-21,
maka kewajiban daripada orang tua itu sudah terlewatkan. Maka dari itu, meskipun walau belum berakikoh, maka apabila mempunyai niat dan tiba waktunya melaksanakan ibadah kurban, maka tidak mengapa melaksanakan ibadah kurban meskipun belum berakikoh. Karena akikoh itu adalah tanggung jawab daripada orang tuanya. Sedangkan ibadah kurban ini untuk diri kita pribadi. Itu saja, semoga bisa difahami oleh saudara kita Abu Bakar. Syukran kasiran. Ada lagi yang ingin bertanya? Ustaz, Ya. ingin nanya ini, Ya. apa namanya, kalau untuk kurban itu untuk umpamanya sapi, itu Ya. untuk berapa orang Pak Ustaz? Dan terus ini katanya kalau udah lama, umpamanya udah tua, mau hakikoh, itu hakikoh apa namanya? Itu Ya. aja Pak Ustaz. Terima kasih. Terima kasih hadirin pecinta Oasis dimanapun berada. Ada pertanyaan dari saudara kita, jamaah kita, Bapak Depri. Bertanya, pertama pertanyaannya, bagaimana kalau untuk hewan kurban sapi untuk berapa orang? Dijelaskan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, maka kalau sapi itu untuk 7 orang. Maka hukum untuk 7 orang ini tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Karena sunnah dari baginda Rasulullah SAW, hitungan untuk sapi itu 7 orang. Sedangkan unta untuk 5 orang. Sedangkan kambing untuk 1 orang atau untuk 1 keluarga. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah kalau sudah dewasa atau dikategorikan sudah tua, bagaimana kalau kita ingin akikoh sendiri? Maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim, oleh Imam Al-Baihaqi, oleh Imam At-Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, "Aqah an nafsi ba'dan nubuwah." Aku mengakikohi diriku sendiri setelah aku diangkat Nabi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul, diangkat menjadi Nabi umur 40 tahun. Maka diperbolehkan untuk akikoh meskipun sudah dewasa. Karena ini merupakan sedekah, membantu orang tua kita untuk melaksanakan kewajibannya kepada kita. Maka sunnah ini diperbolehkan mengakikohi dirinya sendiri. Namun tidak ada keterangan anak mengakikohi orang tua. Maka yang benar adalah orang tua mengakikohi anaknya. Maka bila orang tuanya tidak mampu mengakikohi anaknya, maka anak boleh membantu orang tuanya melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua, yaitu mengakikohi dirinya sendiri. Wallahu a'lamu bissawab. Terima kasih hadirin pecinta Oasis yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Semoga kita berjumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Kita cukupkan majelis ilmu kita ini dengan menutup dengan membaca doa kifratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.